Dalam dilema langkah diambil, benar melawan benar, pikiran bergetar, nilai-nilai yang bertentangan, kebajikan pemimpin jadi pegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, mengganggu waktunya sebentar. Ada waktu enggak Pak? Ya, mau wawancarai beberapa kepala sekolah dan terutama kepala sekolah saya pribadi gitu kan, yaitu Pak Mamat. Untuk menceritakan ada kisah atau kasus yang pernah Bapak alamin nggak gitu di sekolah SDN 2 Kejiwan terkait dilema etika yang pernah Bapak alami gitu kan Pak, gitu. Untuk masalah tentunya pasti ada. Itu apakah sifatnya ya dilema ataupun masalah yang harus segera diselesaikan. Pasti setiap saat itu ada masalah karena kita hubungannya dengan rekan-rekan guru semua, juga hubungan dengan siswa dan hubungannya dengan orang tua siswa. Kira-kira bisa diceritain nggak Pak, apa sih masalahnya atau permasalahan yang dalam penyelesaiannya itu menimbulkan dilema etika yang pernah Bapak alamin? Ya, yang namanya juga dilema, berarti kan dilema itu suatu masalah yang dimana masalah tersebut sebetulnya sama-sama tidak menguntungkan dan sama-sama tidak menyenangkan kalaupun sudah diputuskan. Tetapi kan demi kebersamaan agar aktivitas itu berjalan dengan baik, dengan lancar, satu sisi lagi orang yang berkepentingan tersebut atau guru yang berkepentingan tersebut bisa teratasi masalahnya. Dalam hal ini bisa memenuhi apa yang sekiranya harus dikerjakan. Ya. Jadi terkait tentang pemenuhan tanggung jawabnya guru tersebut dalam mengajar gitu tak Pak? Ya, dalam kegiatan belajar mengajar berarti tuntutan kita kan kedinasan. Tuntutan kedinasan berarti tentunya yang harus kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Itu. Terus ada nggak yang mengambil keputusannya terkait dilema? Saya nih misalkan kebenaran melawan kebenaran atau kebenaran melawan kesalahan gitu kan kisahnya tuh Pak. Dilemanya karena apa? Misalnya guru tersebut satu sisi memiliki tanggung jawab besar terhadap kedinasan tadi ya, terusan satu sisi bertanggung jawab terhadap keluarga misalnya. Nah, hal tersebut harus sama-sama bisa diatasi, harus sama-sama bisa diselesaikan. Walaupun yang sebetulnya ya keputusan tersebut sama-sama tidak menyenangkan. Tetapi yang penting kan setidaknya skala prioritasnya, maksudnya skalanya itu kewajiban, sebagian besar kewajiban untuk kedinasannya bisa terpenuhi. Nah, satu sisi lainnya untuk masalah keluarganya dia itu juga bisa diantisipasi gitu. Kemudian nih Pak, apa sih yang Bapak bisa mengambil keputusan dari kasus yang Bapak alami gitu Pak? Untuk pengambilan keputusan tentunya
dari yang bersangkutan tersebut kita ajak bicara, kita ajak ngobrol. Yang sebetulnya itu permasalahan apa sih, ya kan? Nah, kaitannya misalnya tadi ke masalah keluarga, ya tentunya kita ngobrol baik-baik. Diberi keleluasaannya, misalnya pada saat jam-jam yang sekiranya anak tersebut dalam bimbingan guru tersebut itu sedang dilaksanakan oleh guru mapel, misalnya guru mata pelajaran. Nah, bisa dalam waktu yang singkat tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, yang walaupun sebetulnya tidak boleh secara kedinasan, tetapi ini sih untuk mengimbangi karena keluarga juga penting. Dengan keluarga yang tentram tentunya bisa melaksanakan kegiatan atau kewajiban di sekolah dengan baik. Gitu Pak. Solutif banget Pak, bener ya, Pak, yang Bapak lakukan itu. Saya kan Pak belajar tentang modul tentang dilema etika itu beberapa jenis. Kemudian di sini kan ada jenisnya kan tentang kebenaran melawan kebenaran, kebenaran melawan kesalahan gitu Pak. Nah, menurut Bapak nih, kasus yang Bapak alamin ini merupakan untuk mengidentifikasinya dulu deh Pak, caranya biar agar muncul itu bagaimana Bapak bisa itu merupakan sebuah dilema etika atau sebuah bujukan moral gitu, mengidentifikasi masalah yang Bapak alami itu kasusnya. Ya, dilihat dari permasalahan tersebut. Permasalahannya kita apa tadi diidentifikasi permasalahan apa. Kan ada dilema etika, dilema moral, dilema apa sosial, itu kan macam-macam. Itu apa permasalahannya. Kalaupun misalnya tentang etika, ya sebetulnya yang namanya etika kan berarti kita secara umum tahu lah, mengerti tentang etika, bagaimana etika bergaul dengan rekan kerja, bagaimana etika menyampaikan materi di kelas, bagaimana etika untuk merangkul anak agar anak itu benar-benar mau belajar. Kan permasalahannya banyak. Kadang-kadang siswa dengan siswa, kadang-kadang siswa dengan guru, kadang-kadang guru dengan guru, kadang-kadang juga karena hubungannya dengan siswa, guru dengan orang tua siswa, yang memang pokok permasalahannya adalah dari siswa. Jadi itu kita pilih apa permasalahan yang ada tersebut yang timbul itu. Misalnya kaitannya dengan guru dengan guru, ya kita akan lihat apa sih permasalahannya. Ketersinggungan misalnya karena ucapan yang tidak mengenakan. Itu kan kita ya tentunya mengadakan bimbingan itu bahwa kita adalah sama manusia secara sosial, kita harus bergaul. Kesuksesan dan keberhasilan adalah juga ditunjang, maksudnya ditunjang oleh rekan kerja. Nah, mengenai ketersinggungan mungkin karena apa ya, karakter dari orang tersebut, arti dari guru tersebut kan beda-beda. Iya, benar Pak. Tetapi diupayakan kira-kira bagaimana bahwa di tempat kerja semua sama, diperlakukan yang sama dengan aturan sama untuk melaksanakan kewajiban yang sama. Iya, benar. Ya. Benar Pak, benar. Ya, itu diantaranya. Jadi kasus yang Bapak alami itu terkait dilema etika keadilan sama rasa empati, gitu kan ya Pak ya. Gitu. Lalu selama ini untuk mengambil keputusan yang Bapak alami ini berarti terkait dilema itu kan berarti keduanya sama-sama benar atau sama-sama salah, itu mengandung nilai sebuah kebijakan seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk yang Bapak alamin itu langkah-langkah apa sih Pak yang Bapak lakukan untuk mengambil sebuah keputusan?
Ya, tentunya kan kita harus klarifikasi ke dasar dulu. Permasalahannya adalah apa? Iya. Kita klarifikasi dulu, gitu kan. Mm-mm. Permasalahan yang ada itu apa? Dasarnya itu dari mana permasalahannya? Iya. Misalnya sumber permasalahannya adalah dari siswa. Yang sebetulnya kalau kita evaluasi itu dikatakan masalah-masalah, ya kan? Yeah. Dikatakan bukan masalah juga bukan masalah. Karena Pak, guru dengan siswa, guru adalah wajib untuk membimbing, mengarahkan, juga bisa merubah karakter yang ada. Ya, betul. Itu untuk langkah kaitannya dengan siswa. Ya. Gitu. Satu sisi orang tua siswa itu pasti dengan menitipkan anaknya ke kita ke sekolah, itu kan mempercayakan bimbingan dari segi tadi karakter, terusan pengetahuan itu agar bisa nampak perubahan dari tahun ke tahunnya itu kan. Nah, misalnya karena ketidakpuasan orang tua, gregetnya orang tua merasa tidak diperhatikan sehingga usulan orang tua tersebut ke sekolah mungkin karena apa? Egonya guru, bisa jadi kan? Egonya guru sehingga dengan apa datangnya orang tua ke sekolah, datangnya orang tua ke kelas itu ngomong dengan wali kelasnya seakan-akan egonya guru, wah masa tidak percaya sama guru gitu ya. Tetapi orang tua pun mengevaluasi hasil anak. Pada saat di rumah, orang tua yang aktif adalah memeriksa hasil kerja anak selama di sekolah pada hari itu, gitu kan? Nah, karena ada masalah, misalnya, akhirnya kan apa? Kita paling cara meredamnya mengundang guru tersebut, meminta penjelasan, klarifikasi, juga mengundang orang tua tersebut klarifikasi pendapatnya bagaimana. Yang sebetulnya sih, misalnya karena gurunya anaknya itu malas, misalnya ya, ternyata di rumah orang tuanya malas, atau dalam arti ini bukan malas malas tidak berangkat ya, misalnya sesaat sesuatu hari-hari tertentu tidak berangkat, atau mungkin agak siang berangkatnya. Bisa jadi karena anak tersebut dimintai tenaganya untuk sementara membantu orang tuanya, gitu kan. Gurunya misalnya keker karena pengen untuk mengejar target, gitu kan. Ya akhirnya bagaimana? Memberikan apa ya, waktu yang lebih kepada orang tuanya, tetapi bukan berarti leluasa, sangat leluasa ya. Benar. Misalnya harus masuk jam 7, oh boleh, jam 7.30 boleh masuk, tetapi kekurangan ataupun target yang belum dipenuhi, guru memberikan tugas tambahan kepada anak tersebut. Ya, pengayaan gitu pengayaan. Itu. Oh iya, berarti untuk langkah-langkahnya dari dua pihak gitu ya, guru. Untuk langkah-langkahnya tadi ya klarifikasi dari dasar, dari kedua belah pihak tersebut. Klarifikasi permasalahan dari orang tua siswa, dari siswanya sendiri, klarifikasi dari guru kelasnya. Gitu. Ya, luar biasa. Jadi dari langkah-langkah yang Bapak ambil itu, menurut Bapak mana nih yang paling efektif untuk bisa menyelesaikan kasus yang Bapak alami? Ya tadi yang namanya dilema sebetulnya adalah keputusan yang tidak menyenangkan, berat gitu ya. Iya. Sama, tapi kan itu juga kan salah. Iya, cuma maksudnya mengimbangi agar anak pun tidak tertinggal jauh. Makanya misalnya berhubung anak itu di rumah dibutuhkan oleh orang tuanya, contohnya misalnya ini salah satu kasusnya ya, boleh
kalaupun misalnya agak kesiangan pun titip ke gurunya, jangan dimarahi, jangan dihukum, jangan diberi sanksi, gitu kan. Cuma satu sisi saya memberi tugas kepada gurunya agar memberikan tugas tambahan kepada anak tersebut untuk belajar di rumah. Betul. Tuh, kan supaya tidak tertinggal tentang materi pelajarannya. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan gitu. Ya, amin ya Pak ya. Ya, itu. Ada nggak sih tantangannya Pak dalam mengambil keputusan kayak gitu tuh biasanya? Ya, tantangannya itu ya ada, pasti ada dilemanya. Iya, gitu. pasti ada. Untuk menyelesaikan kasus yang Bapak alami ini, ada nggak sih Pak jadwal untuk menyelesaikan permasalahannya itu pengambilan? Untuk jadwal secara khusus tidak ada, paling di saat permasalahan itu muncul baru segera kita tindak lanjuti. Karena Pak, jangan sampai berlarut-larut yang akhirnya menambah masalah atau istilahnya apa ya? Istilah itu ya selalu suudon terhadap orang lain lah. Itu akhirnya. Gitu. Oke. Terus Pak, untuk mengambil keputusan ini nih Pak, ada nggak sih seorang atau faktor yang mendukung untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang Bapak alamin ini Pak? Untuk penyelesaian tentunya kan tidak saya yang 100% memutuskan. Tentunya kan kita tadi kan ajak bicara kedua orang tersebut, kedua belah pihak. Terusan kita kan permasalahan itu saya bawa ke rekan guru untuk bagaimana nih, minta saran pendapat dari rekan guru. Maksudnya kita ajak ngobrol dengan rekan guru, ajak ngobrol dengan rekan-rekan guru, permasalahan begini, barangkali ada solusi atau pendapat. Tentunya ya akhirnya sih keputusan tetap di saya kan nanti untuk disampaikan gitu, keputusan yang terbaiknya. Semua warga sekolah juga terlibat gitu ya Pak ya? Jadi terlibat dalam hal ini untuk memberikan sarannya gitu ya, mana yang terbaik gitu kan ya. Nah Pak, jadi setelah kita berbincang nih Pak, ada nggak sih Pak pembelajaran yang dipetik oleh Bapak terkait kasus dilema etika ini, atau bisa pembelajaran buat saya juga gitu Pak? Oh, untuk pembelajarannya? Ya Bu Ana, untuk pembelajarannya tentunya kita karena kita ini ya termasuknya public figure public figure yang tentunya yang mengawasi atau itu bukan seorang pimpinan, bukan rekan kerja, bukan anak-anak saja, tapi juga orang tua. Kegiatan kita ini, bekerja ini adalah yang mengamati ataupun bahkan nantinya akan memberikan penilaian adalah kepala sekolahnya, rekan guru, siswa pasti ya kan, karena bersentuhan langsung juga orang tua siswa. Betul Pak. Ditambah lagi masyarakat sekeliling. Karena kita juga pelayan, gitu kan? Pelayan masyarakat. Gitu. Makanya kita jadi public figure itu jangan berarti kita seenaknya. Betul. Tuh, kita harus introspeksi diri bahwa kita adalah yang terbaik. Dalam hal ini dengan punya misi kita adalah terbaik. Mudah-mudahan kita memberikan pelayanan, memberikan istilah pembelajaran kepada anak ataupun memberikan saran pendapat kepada rekan guru adalah yang terbaik. Betul Tuh, gitu kan. Benar Pak, benar. Emang kita juga kan emang kata Bapak benar, kita sebagai pelayan masyarakat, kita kan menghamba pada murid, memberikan layanan terbaik terkait pembelajarannya. Terima kasih Pak, Masya Allah saya hari ini banyak pembelajaran dari Bapak nih Pak, terkait saya sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana cara mengambil keputusan terkait kita memberikan layanan terbaik pada siswanya, terutama kan mendidik anak kan emang tanggung jawab kitanya. Subhanallah, banyak pembelajaran terkait kasus-kasus yang Bapak alami terkait dilema etika. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih. Hanya itu
Tapi silahkan ya, intinya sih banyak belajar dan belajar. Mudah-mudahan permasalahan segede apapun bisa teratasi, Bu. Bisa terselesaikan. Amin. Itu. Ya, makasih Pak. Maaf mengganggu Pak. Iya. Banyak jadwalnya, tapi saya ganggu. Makasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim dulu. Yuk. Makasih Pak. Kita telusuri jalan ini, keputusan berbasis hati dan nurani, dengan prinsip yang teguh dan pasti keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Maaf nih mengganggu waktunya Pak Umar. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita kabarnya sehat-sehat saja, Bu. Dan gimana kabar Ibu sebaiknya? Alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih Pak, gitu kan. Boleh Pak, saya meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang Pak. Boleh Bu, mangga kita santai saja berbincang-bincang, kita saling bertukar pikiran Bu, mangga. Boleh. Begini Pak, itu kebetulan kan saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, terkait praktek pengambilan keputusan nih Pak, gitu. Ya, mangga kira-kira bisa Ibu gambaran kepada kita apa yang bisa kami lakukan, Bu? Jadi begini Pak, ada nggak sih Pak dari Bapak kan sudah nih menjadi kepala sekolah di SDN 3 Tangkil, ada nggak sih permasalahan-permasalahan yang dalam penyelesaiannya itu membutuhkan namanya dilema etika atau pengambilan keputusan yang seperti itu Pak untuk menyelesaikannya, menimbulkan suatu dilema. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Bahwa di sekolah kami sebenarnya dari sekian banyak permasalahan, ada satu yang bagi kami merupakan itu permasalahan yang sangat perlu kami soroti. Di antaranya bahwa ada rekan guru kami yang sedang melanjutkan pendidikan S2. Nah, sehingga tentunya ada konsekuensinya. Di antaranya adalah karena pada di awal pembelajaran mungkin masih normal saja, tetapi makin lama karena makin banyak tugas perkuliahan sehingga menimbulkan anak-anaknya itu sering dikasih tugas, sehingga banyak sekali anak-anak yang bahasanya terlantar atau tidak menerima pembelajaran secara utuh. Mungkin itu Bu sekilas untuk permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oh, oke. Lalu bagaimana Bapak mengambil keputusan pada saat itu Pak? Nah, karena tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, sehingga kita bersama rekan-rekan guru senior, bersama rekan guru yang lain, di antaranya ada guru mata pelajaran dan lain sebagainya. Nah, kita berkumpul bersama, duduk bersama, berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antaranya ya kita akan memberikan semacam kepada guru yang sedang melanjutkan S2 itu dukungan. Di antaranya kita juga akan memberikan suatu bantuan kepada siswa apabila guru tersebut meninggalkan kelas ataupun sedang mengerjakan kuliahnya. Mungkin itu Bu sekilas untuk permasalahan yang sudah kita hadapi. Oh, solutif sekali ya Pak ya untuk mengambil keputusannya terkait dilema etika yang Bapak hadapi ini. Jadi apa nih kan saya itu kapan sedang belajar tentang dilema etika itu, salah satunya kan kebenaran melawan kebenaran atau kebenaran melawan kesalahan, seperti itu Pak. Selama ini nih Bapak bagaimana caranya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul sehingga Bapak itu hal itu merupakan suatu dilema etika atau yang namanya bisa merupakan sebuah bujukan moral, seperti itu Pak. Nah, setelah kita analisa kasusnya, kita pelajari dari awal sampai akhir, bahwa kita diskusikan juga dengan guru-guru yang lain bahwa kasus tersebut bukan suatu kriminal, bukan suatu kejadian yang sangat luar biasa, sehingga kami kategorikan itu adalah kasus sebuah dilema etika yang perlu kita selesaikan hanya dengan diskusikan dengan teman-teman yang lain.
Oh, seperti itu ya. Berarti kasus yang Bapak hadapi ini termasuk dilema etika seperti itu ya, sehingga Bapak pun saling bertukar pikiran, konsultasi dengan rekan-rekan guru seperti itu ya, Pak ya. Lalu selama ini nih Pak, untuk menjalankan atau keputusan mengambil keputusan terutama tentang kasus-kasus yang Bapak alami terkait dilema etika ini, uh, yang kedua-duanya sama-sama benar atau sama-sama salah mengandung nilai kebajikan. Seperti apa itu, Pak? Ya, menurut kami ya, bahwa pada saat kita akan menyelesaikan kasus tersebut, karena ya pada dasarnya kita itu tidak ada yang tidak ada unsur yang disengaja, artinya mereka satu di antara mereka adalah rekan guru kita yang sedang melanjutkan S2, nah, sedangkan juga siswa juga memerlukan ilmunya, transferan ilmunya. Nah, sehingga kita kategorikan ini adalah kita untuk menyelesaikan dilema etika tersebut itu dengan cara bersama-sama dengan menyelesaikannya, yaitu kita jangan sampai siswa dirugikan. Mungkin itu, Bu. Oke. Kalau begitu, ada nggak sih Pak langkah-langkah atau strategi yang Bapak biasa lakukan ketika dapat kasus atau menyelesaikan permasalahan yang Bapak alami terkait dilema etika seperti itu, Pak? Tentunya ada ya Bu ya, ada beberapa langkah-langkah, ada pun beberapa cara. Itu adalah merupakan hasil rembukan, hasil kerjasama dan hasil kita berdiskusi dengan teman-teman guru senior maupun teman-teman guru yang lain. Di antaranya bahwa kita juga yang pertama adalah adanya mengkonfirmasi suatu kebenaran. Jadi kita konfirmasi dulu tentang kebenarannya dari kedua belah pihak, baik dari unsur guru yang sedang melaksanakan pendidikan S2 ataupun dari siswa. Nah, kita sama-sama mengkonfirmasikan tentang kebenaran kejadian yang sebenarnya. Nah, setelah kita dapat suatu kebenaran, maka kita bisa untuk melakukan tindak lanjut ke depannya. Sedangkan yang selanjutnya adalah kita juga adanya mempertimbangkan, yaitu mengkonfirmasi dengan pihak yang lain. Nah, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan dengan sendiri, harus bersama-sama. Tentu itulah dua hal tersebut akan kita lakukan agar tidak salah mengambil suatu keputusan. Nah, sehingga ya kita akan memperoleh keputusan yang sangat memuaskan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Itu Bu, sekilas Bu ya. Oh, luar biasa sekali Pak langkah-langkah dan strategi yang Bapak ambil. Jadi menurut Bapak nih hal-hal yang seperti itu, mana sih yang Bapak anggap sebagai langkah efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika semacam itu, Pak? Mungkin yang paling efektif yang kita laksanakan berdasarkan hasil diskusi, yaitu diantara adalah mengkomunikasikannya dengan lebih baik antara kedua belah pihak agar tidak terjadi keputusan yang saling merugikan. Oke, luar biasa Pak. Jadi menurut Bapak nih ya, hal apa sih yang menantang bagi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan ketika dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika seperti itu? Ya, tantangannya tentu ada saja Bu ya yang kita hadapi. Jadi suatu masalah atau suatu permasalahan itu tidak lepas dari suatu tantangan, yaitu kadang ada informasi yang kurang valid yang kita dapatkan, sehingga kita itu harus meluruskan informasi tersebut. Jangan sampai kita mengambil keputusan itu ada salah satu pihak yang dirugikan. Itu jadi kita harus mengikis data-data yang kurang valid tersebut dengan kita adanya mengkonfirmasi yang tadi sudah kita jelaskan sekilas. Oke, gitu ya Pak ya. Jadi berikutnya nih Pak, apakah ada jadwal atau prosedur ketika menyelesaikan sebuah masalah yang Bapak hadapi ini? Maksudnya tuh Bapak tuh menyelesaikannya bisa secara langsung pada saat itu atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang Bapak hadapi, kemudian barangkali ada prosedur seperti itu Pak? Sebenarnya kita lihat itu dari masalah kasus yang kita hadapi dulu. Kalau memang kasus tersebut kita bisa diselesaikan hari itu juga, maka kita selesaikan hari itu juga. Dan apabila kasus tersebut memerlukan tindakan lebih lanjut, maka kita akan perlu menjadwal ulang atau adanya jadwal untuk menyelesaikan kasus selanjutnya.
Jadi kita kategorikan tergantung kasus yang sedang kita hadapi gitu. Oke, baik Pak. Kemudian nih Pak, ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor yang Bapak selama ini yang mendukung Bapak atau untuk mempermudah Bapak deh dalam menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan yang terkait kasus-kasus dilema etika seperti yang Bapak alami itu? Ya, tentunya dalam mengambil suatu keputusan maupun tindak lanjut, kita tidak lepas dari adanya diskusi ataupun semacam komunikasi dengan teman-teman sejawat yang lain. Di antaranya baik ada kita punya guru senior maupun guru-guru yang lain yang kompeten di bidangnya, sehingga pada saat kita akan mengambil suatu keputusan diharapkan tidak merugikan salah satu pihak juga. Mudah-mudahan keputusan yang kita ambil karena keputusan bersama itu adalah suatu keputusan yang sangat dihormati atau sangat tepat untuk kedua belah pihak itu, Bu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Ini nih Pak, pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Jadi dari semua hal yang tadi Bapak sudah sampaikan, hasil perbincangan kita ini, ada nggak sih Pak pembelajaran yang dapat Bapak petik atau buat saya pribadi juga untuk sebagai pengalaman selama mengambil sebuah keputusan yang terkait tentang masalah-masalah dilema etika ini Pak? Baik, pembelajaran yang dapat kita peroleh dari kejadian tentang kasus yang tadi kita hadapi, diantaranya adalah, dan itu semua tidak lepas semua kasus ya, mungkin semua kasus itu kita setidaknya ada sedikit pembelajaran yang sangat kita garis bawahi, diantaranya adanya suatu keterbukaan, artinya keterbukaan baik dari satu pihak yang lain ataupun pihak yang kedua yang sedang kira-kira kita hadapi. Nah, keterbukaan tersebut kalau tidak dilaksanakan maka itu akan menjadi sesuatu yang mengganjal dan bahkan masalah yang terus-menerus, sehingga keterbukaan adalah nomor satu yang harus kita perhatikan. Terus yang kedua adalah adanya komunikasi. Nah, komunikasi tersebut setelah kita terbuka, kita komunikasi dan kita diskusikan dengan teman-teman yang lain, sehingga karena ada keterbukaan, nah mudah-mudahan apa yang kita permasalahkan sebelumnya, kalau kita sudah terbuka dan sudah saling komunikasi, akan menghasilkan suatu keputusan yang bagus dan bermanfaat bagi kedua belah pihak serta kita semua sebagai teman-teman guru tersebut, Bu. Oh, alhamdulillah, terima kasih Pak. Hari ini saya banyak pelajaran dari Bapak terkait pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini. Hari ini saya banyak ilmu yang saya dapatkan dari Pak Umar. Semoga saya juga bakalan dapat ilmu terus dari Bapak, sering-sering sharing sama Bapak. Terima kasih Pak untuk waktunya sama-sama, hari Bu. ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita bicarakan sekarang bermanfaat. Amin, Ya. amin. Sangat Pak buat sayanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dilema, langkah diambil, benar melawan benar, pikiran bergetar, nilai-nilai yang bertentangan, kebajikan pemimpin jadi pegangan.